Di sebuah kerajaan ada seorang pengemis yang mendapatkan keberuntungan diundang secara khusus oleh sang raja datang ke istananya. Lalu sang raja ketika si pengemis itu datang menghadap berkata, "Apa yang kamu minta dariku?" Si pengemis berkata, "Berilah hamba sesuatu yang bisa mengubah hidup hamba." Sang raja kemudian mengambil sesuatu dari perbendaharaan istana, lalu memberikan kepada si pengemis, dan yang diberikan oleh sang raja itu adalah salah satu benda yang kalau tamu kehormatan raja datang ke istana dipakai untuk mencuci tangan. Baskom. Karena ini baskom adanya di istana untuk mencuci tangan tamu kehormatan raja, baskom itu adalah baskom emas. Si pengemis yang beruntung itu segera pergi dengan gembira ke perempatan jalan tempat biasa ia duduk meminta-minta. Namun kali itu ia tidak lagi menggunakan wadah plastik bekas yang dipotong dari bekas wadah minyak goreng atau air mineral. Tempat untuk menampung sedekah yang diharapkan diberikan orang yang lewat kepadanya adalah baskom dari istana raja, baskom emas. Pikir si pengemis, karena tempat nampungnya aja baskom emas, maka yang akan dimasukkan ke dalam baskom emas itu adalah gepokan uang yang tidak recehan. Sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara, baskom itu tetap kosong melompong karena setiap orang yang menyaksikan, yang lewat di tempat itu merasa segan untuk memasukkan uang ke baskom emas itu. Si pengemis tidak berubah nasibnya, tidak berubah hidupnya. Ia tetap menjadi pengemis. Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita ini mau mengatakan bahwa anugerah terbaik sekalipun, terbesar sekalipun, jika tidak diperlakukan dengan benar, maka anugerah itu tidak dapat berdampak mengubah hidup seseorang. Tidak memberi pengaruh yang memperbaharui, mengubah seseorang. Ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, ia berseru, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes hendak mengatakan bahwa inilah anak domba Allah, inilah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada dunia. Yang datang ini adalah anugerah yang besar dari Allah. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, Ia memberikan anak tunggalnya menjadi anak domba yang akan dikorbankan menghapus dosa dunia. Dan anak domba yang datang itu bukan sosok sembarangan. Anak domba Allah itu memang akan dikorbankan mati untuk mengganti hukuman dosa dunia. Tetapi kisahnya tidak berakhir dalam kematian.
Sebab anak domba Allah sanggup menaklukkan kematian dengan kebangkitan. Ini bukan sosok sembarangan. Meskipun disebut anak domba. Dia bukan sosok yang lemah, yang hadir hanya untuk mati. Menjadi korban, lalu selesai ceritanya, riwayatnya, kisahnya, sejarahnya. Dia memang mati, namun bangkit mengalahkan kematian. Anak domba Allah, Yesus yang datang kepada Yohanes itu, sekali lagi bukan sosok sembarangan. Yohanes menyebut bahwa sosok ini sudah ada sebelum Yohanes ada. Bahkan sebelum semua yang ada ini ada. Sang anak domba Allah ini sudah ada. Dia adalah anak Allah. Dia putra tunggal Bapa yang menyatakan wajah Allah dalam rupa manusia. Dalam Injil Yohanes pertama ayat 18, Injil menyaksikan tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada yang pernah melihat Allah kecuali anak tunggal Allah, anak domba yang diutus datang dalam dunia ini. Dia adalah sosok yang menggenapi nubuat Yesaya yang kita baca di bacaan pertama. Yesaya 49 ayat 6. Hamba yang akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, yang menyatakan keselamatan sampai ke ujung bumi. Karena itu bagi hamba yang adalah terang bagi bangsa-bangsa, yang menyatakan keselamatan sampai ke ujung bumi, terlalu kecil baginya jika hanya untuk suku-suku Yakub atau Israel. Terlalu kecil. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kelak dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan bahwa Aku adalah terang dunia. Sang anak domba Allah ini adalah terang dunia. Bukan hanya terang untuk sekelompok orang atau sekelompok bangsa, sekelompok suku, tapi terang dunia. Yesus sang anak domba Allah itu bukan sosok sembarangan. Ia berkuasa mengubah kegelapan menjadi terang tanpa bergantung ada atau tidak ada benda-benda penerang. Dia adalah sosok yang berkuasa mengubah kekacauan menjadi berkat yang mendatangkan ucapan syukur. Karena itu kalau kita membaca Injil Yohanes, kisah mukjizat perbuatan ajaib yang pertama yang dilakukan Yesus adalah membuat anggur dari air. Air berubah menjadi anggur. Di ambang pesta yang akan berakhir kekacauan, Yesus menyelamatkan sang tuan rumah dari kekacauan. Bahkan sang anak domba Allah itu sanggup mengubah kematian menjadi kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anugerah terbesar sekalipun, jika tidak diperlakukan dengan benar, tidak berdampak mengubah hidup seseorang. Karena itu dalam surat Rasuli yang kita baca 1 Korintus 1 ayat 9, Allah menginginkan kita memiliki persekutuan dengan anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus,
Yang diinginkan Allah dari kita adalah diri kita. Datang untuk membangun persekutuan, memiliki relasi pribadi. Relasi yang intim, yang dekat, mendalam. Dengan Sang Anak Domba Allah itu. Sang Anak Domba Allah yang bukan sosok sembarangan itu datang bukan hanya untuk dilihat, bukan hanya untuk dijadikan tontonan. Sang Anak Domba Allah Tuhan Yesus itu sendiri mengundang, marilah ke tempat tinggalku, tinggal bersamaku. Karena mereka yang hanya datang melihat menjadi penonton, hanya akan datang sebagai orang-orang yang menuntut. Orang-orang yang menuntut keinginannya terpuaskan. Sebab penonton itu selalu merasa lebih berkuasa. Merasa bebas, bahkan merasa lebih pinter gitu kalau nonton, ya. Lebih pinter dari yang ditonton, walaupun yang ditonton ini pemain bola profesional, ya. Tapi si penonton ini kalau nonton, wah, dia bisa ngomel-ngomel, dia bisa damprat, ya. Kalau keinginannya ini enggak terjadi seperti yang diinginkan di lapangan. Karena itu dalam terminologi Jawa, penonton itu dalam bahasa Jawa itu disebut ndelok. Nonton itu ndelok. Singkatan dari kendel alok. Si penonton ini beraninya itu ngomel, ngoceh, sebab merasa lebih pinter, merasa lebih berkuasa, bebas berteriak, bising. Banyak komentar. Sambil menyiapkan khotbah tadi malam, saya nonton klub kesayangan keluarga, Manchester United. Di sini ada fansnya juga. The Red Devil, ya, setan merah. Satu ketika anak saya sampai mau, waktu masih kecil, kamarnya itu dicat merah, lalu ada logo setan. Saya bilang ini bukan rumah kita, rumah gereja. Ntar begitu majelisnya datang, papa dipecat nanti. Udah jangan, kita beli itunya aja, ya, aksesorisnya aja. Jadi mulai dari sarung bantal, spray, ya, itu Manchester United. Saya nonton sendirian, nggak ajak istri, sebab istri saya biasanya kalau nonton lebih berisik. Apalagi belakangan MU kan suka kalah, ya kan? Tapi tadi malam menang. Derby Manchester, lawannya nggak sembarangan. Si tetangga berisik Manchester City. Nah, sini mungkin ada penggemarnya yang lagi sebel sama saya. Ya, sebab tadi malam kalah. Ya. Kami tadi malam menang 2-0. Kalau nggak dibatalin oleh teknologi VAR, ya, kami menang 5-0 loh. Wow. Ini khotbahnya diterusin nggak ya? Cerita bola ini nggak ada habisnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, penonton itu selalu merasa lebih pinter, ya, dari pemain, dari pelatih, ya. Karena itu Allah tidak menghendaki orang yang menerima kedatangan Sang Anak Domba ini hanya melihat lalu berhenti menjadi penonton.
Sebab penonton hanya cenderung menuntut keinginannya terpenuhi, menjadikan sang anak domba itu sekedar sebagai objek tontonan, tidak memiliki relasi. Sebaliknya mereka yang mau tinggal di dalam Dia, memiliki relasi dengan Kristus, hidupnya akan berada dalam pengaruh positif dari sang anak domba, sosok yang tidak sembarangan ini. Yang dikehendaki Allah adalah tinggallah dalam Dia, supaya anugerah terbesar, sosok yang tidak sembarangan itu berdampak, bahkan mengendalikan hidupmu. Hanya mereka yang datang dan tinggal dalam Dia yang akan memiliki kekuatan untuk tetap sanggup tenang, menghadirkan ketenangan di tengah-tengah situasi dunia yang tidak selalu menenangkan. Bahkan sering menegangkan. Ini dolar udah tembus 17.000 nih, wah kan menegangkan. Bagaimana nih masa depan ekonomi negeri ini? Emas udah hampir menyentuh kepala 3. Waduh, 1 gramnya. Ada sih yang senyum-senyum gitu ya, karena tabungan emasnya banyak. Tapi juga ada yang empot-empotan, kapan bisa kebeli? Oh, beli emas sekarat aja dah. Mahal sekali soalnya. Mereka yang tinggal dalam Kristus mungkin saja akan menghadapi terpaan angin, terjangan badai, gelombang. Sebab di dunia ini badai, gelombang itu memang bagian dari kenyataan. Namun mereka akan tetap tenang, berdiri kokoh, sekokoh batu karang. Karena itu ketika Simon datang, Tuhan Yesus mengatakan kamu akan disebut Kefas, artinya Petrus, Petra, batu karang. Kalau kamu ada di dalam aku, maka kamu akan kokoh sekokoh batu karang. Tetapi kalau kamu keluar dari aku, jauh daripadaku, maka kamu akan menjadi rapuh, lemah. Dunia mungkin memberi 1001 alasan bahwa hidup ini seperti sudah tidak ada pengharapan. Namun mereka yang tinggal di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Sang Anak Domba ini, hanya cukup memiliki 1 alasan untuk tetap mengatakan enggak ada pengharapan, masih ada pengharapan. Sebab kekuatannya ada di dalam Dia yang berkuasa menenangkan badai, meneduhkan gelombang, menaklukkan kematian, yaitu Sang Anak Domba Allah itu. Aku ada di dalam Dia. Hanya mereka yang datang dan tinggal dalam Dia, yang adalah terang dunia itu, yang akan selalu memiliki terang. Terang yang tak pernah padam. Sehingga mereka yang di dalam Dia ini akan selalu menebarkan terang di mana-mana. Di dunia ini kegelapan, kekacauan bisa saja terjadi. Kapan saja, di mana saja. Di rumah, di gereja, di pasar, di jalan, di kantor. Kegelapan, kekacauan bisa terjadi. Tatkala kegelapan datang, tatkala kekacauan menghampiri, mereka yang tinggal dalam Kristus Sang Terang Dunia diberi kekuatan, sanggup
untuk tidak sekedar sibuk mengutuki kegelapan, namun sanggup menyalakan pelita, menghadirkan terang. Karena Tuhan Yesus sendiri menyebut mereka yang tinggal di dalam Dia itu adalah anak-anak terang di dalam Yohanes 12 ayat 36. Anak-anak terang yang menurut surat Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9 yang hanya berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Di tengah berbagai masalah yang membawa kekacauan, yang membuat dunia ini menjadi gelap, mereka yang tinggal dalam Kristus akan hadir menjadi bagian dari solusi, jawaban, jalan keluar dari masalah itu, mendatangkan berkat yang menenteramkan, bukan menambah rumit masalah. Mereka yang tinggal di dalam Kristus tidak akan ikut memenuhi dunia ini dengan suara bising, yang dalam istilah komunikasi disebut noise, bising, membuat pusing. Namun voice, suara yang jernih, yang menenteramkan, yang menjernihkan situasi. Sebab mereka yang tinggal dalam Kristus sadar bahwa hidup bukanlah kesempatan untuk memenuhi semua keinginannya yang tidak akan pernah cukup terpuaskan oleh apapun. Bahkan semua isi dunia ini dimasukkan, masih belum puas, belum merasa cukup. Karena keinginan tidak ada batasnya. Hidup adalah kesempatan untuk memenuhi kehendak Allah, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, mewartakan keselamatan sampai ke ujung bumi. Karena itu lihat dan tinggallah di dalam Dia, di dalam Kristus. Amin.